Kita masih membedah isi dari debat Capres dan Cawapres yang diselenggarakan kemarin, debat perdana. Pak Agus, Pak Kwik, malam ini kita tidak hanya bertiga. Saya undang tamu saya juga pada malam hari ini, ada Pak Irman Putrasidin, pengamat hukum tata negara. Selamat datang, selamat malam Pak Irman. Selamat bergabung, silakan. Malam. Ada Pak Kwik, ada Pak Agus, silakan selamat bergabung, silakan duduk. Pak Irman, tadi kita sudah berbincang sebelumnya ya dengan Pak Kwik, dengan Pak Agus juga. Anda ikut memantau debat kemarin malam secara utuh? Lumayan lah. Lumayan ya. Kalau saya minta untuk pendapat singkatnya saja. Saya kira begini ya, topik yang diangkat kemarin itu demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum. Ini sebenarnya topik ini ada asal muasalnya. 10 tahun terakhir ini itu demokrasi dan kepastian hukum itu ada persoalan yang sangat fundamental. Dua elemen yang sangat berhimpitan, tapi ini saling membutuhkan dan ternyata ini kedua-duanya ini yang saling tolak menolak. Ditahan sampai di situ dulu Pak Irman. Kita harus melihat terlebih dahulu ini karena pada kesempatan debat kemarin malam, pemirsa, setiap calon presiden dan wakilnya diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan lainnya. Seperti apa pertanyaan yang dilontarkan calon presiden dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto? Tuntutan atau harapan banyak daerah ingin terus menambah pemekaran kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi baru. Padahal beban terhadap anggaran nasional sudah sangat-sangat berat. Sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, saya kira pemilihan langsung kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur tetap dilaksanakan seperti sekarang. Hanya caranya, yang teknisnya yang harus mungkin kita perbaiki. Dilaksanakan serentak untuk mengurangi biaya, baik di sebuah provinsi atau mungkin bisa di dalam sebuah negara, tetapi ini memerlukan transisi yang agak lama. Kemudian yang kedua, mengenai pemekaran, tempat-tempat yang memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan provinsi atau daerah itu, tidak ada masalah. Tetapi dengan catatan, apabila nantinya sudah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri dan mereka hanya membebani, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi. Pemberiannya diperketat, pemberiannya dicek yang betul, dan yang paling penting jangan sampai ada lobby-lobby lagi, jangan sampai ada dengan cara menekan-menekan ke pusat, tetapi betul-betul dengan kalkulasi dan perhitungan yang betul-betul cermat, teliti, karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan kepada masyarakat, tidak menyasar pada pembangunan di wilayah itu. Mohon, saya tadi kurang begitu jelas tentang pemekaran. Kriteria apa yang Bapak, ya daerah mana? Kalau satu daerah minta, daerah lain juga minta dan tidak dikasih, ini kira-kira bagaimana? Dari segi penghematan anggaran dan dari segi keadilan antara daerah. Ada satu kabupaten sebagai contoh yang jumlah penduduknya hanya 20.000, tapi dikasih pemekaran. Jadi di mana rasa keseimbangan keadilan dengan kabupaten yang umpamanya jumlah penduduknya 3 juta umpamanya. Jadi kami mohon kami ada suatu sikap ketegasan, kira-kira kriteria apa mengizinkan pemekaran baru dan tidak mengizinkan pemekaran baru. Apakah jumlah penduduk, apakah luas wilayah, apakah keamanan atau letak geografis, kira-kira di mana yang Bapak kira bisa jadi kriteria untuk mengizinkan penambahan provinsi atau penambahan kabupaten? Tentu saja banyak yang harus dikalkulasi, banyak yang harus dihitung. Yang pertama, masalah potensi ekonomi yang ada. Apakah bisa menopang daerah itu untuk mandiri? Artinya ada pendapatan asli daerah yang nantinya bisa menggerakkan
pemerintahan yang ada di sana. Kemudian juga yang kedua, apakah dengan dibuka daerah baru itu, rakyat mendapatkan manfaatnya? Atau hanya elitnya yang mendapatkan manfaat? Karena yang banyak elitnya saja yang mendapatkan manfaat, tapi rakyatnya tidak mendapatkan manfaat. Tentu saja juga masalah keluasan wilayah itu juga menjadi perhitungan. Karena apa? Daerah yang luas, kemudian hanya dipegang oleh misalnya satu bupati, itu sangat dalam melayani rakyatnya akan tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan. Jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan. Apakah penduduk yang hanya sedikit itu bisa diberikan? Saya kira bisa saja, tetapi dengan catatan bahwa nantinya pemekaran ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat, untuk masyarakat. Intinya adalah kemanfaatan bagi masyarakat, kemanfaatan bagi rakyat, kemanfaatan bagi warga. Arahnya ke sana, bukan memberikan keuntungan-keuntungan kepada elit-elit politik yang ada, yang meminta pemekaran itu. Itu tadi strategi pemekaran wilayah yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan Yusuf Kala. Mas Irman, kalau Anda melihat saat ini masih butuh tidak sih pemekaran wilayah di Indonesia? Tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Saya kira jawaban tadi dari pasangan Jokowi JK itu menyentuh dari substansi persoalan selama ini ya, karena memang ada daerah-daerah yang begitu luas ya, pelayanan negara di situ nampaknya dirasakan sangat jauh di situ. Tapi di satu sisi keadaan seperti ini kemudian ditunggangi oleh elit-elit lokal untuk kepentingan dia dalam struktur kekuasaan negara itu. Jadi kenyataannya memang seperti itu. Nah, dalam memenuhi keinginan-keinginan seperti undang-undang memberikan ruang memang bagi daerah-daerah yang melakukan pemekaran dengan semangat adalah esensinya adalah dia bermanfaat buat rakyat itu di situ, dia bermanfaat di situ. Tapi sekali lagi dalam proses seperti ini biasa ada moral hazard oleh kepentingan-kepentingan politik dan lain sebagainya. Tapi itu soal politik, itu soal lain. Tapi yang penting adalah ketika dia mau dimekarkan, maka memang yang harus dilihat mampu dia tidak hidup ini daerah ini ketika dia dimekarkan. Jangan sampai kita berikan kamu otoritas ya, ternyata Anda tidak bisa hidup. Tadi disampaikan oleh Pak Jokowi, kalkulasi yang dihitung ketika harus dimekarkan wilayah, Anda melihatnya sudah memang pas menyentuh begitu? Untuk forum debat seperti ini, jawaban itu sudah menyentuh persoalan bahwa kemudian terelaborasi nanti lagi dalam proses pelaksanaannya, implementasinya, ya mungkin bisa jadi lebih lagi. Tapi untuk forum debat seperti ini, saya kira jawaban itu sudah menyentuh karena kenyataannya memang itu yang terjadi dalam proses pemekaran. Jadi kita tidak bisa langsung bisa menyimpulkan, oh kita stop pemekaran, nggak bisa seperti itu juga. Karena nanti siapapun yang menjadi presiden, ya itu akan menghadapi persoalan itu, ya. Dan pasti tidak mungkin langsung mengatakan saya nggak setuju pemekaran ketika saya jadi capres, nggak bisa begitu karena undang-undangnya memberikan ruang untuk pemekaran itu di situ dan tidak ada moratorium di situ selama dia memenuhi syarat kriteria di situ, maka akan dibahas oleh presiden dan DPR. Sisa bagaimana kemudian adalah preferensi untuk mengakomodasi keinginan daerah-daerah tersebut itu terpenuhi dan memberikan manfaat bagi masyarakat warga di situ, itu yang kemudian dipelajari oleh presiden, aparat presiden dan DPR untuk kemudian menyetujui atau tidak menyetujui pemekaran di situ. Saya ke Pak Kwik, kalau Anda melihat dari sisi ekonomi pemekaran wilayah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, tadi sudah ada beberapa kalkulasi yang disebutkan seperti bagaimana pendapatan asli daerahnya, kemudian manfaat yang dapat ke rakyatnya. Anda sepakat dengan Mas Irman? Saya belum bisa membayangkan caranya menghitung bagaimana. Jadi secara a priori sebelum memberikan izin pemekaran atau tidak, oleh Pak Jokowi dikatakan perlu dikalkulasi. Apakah manfaat itu akan jatuh pada elit ataukah akan jatuh pada rakyat? Bagaimana menghitung itu sebelumnya? Kriteria apa yang dikemukakan? Seperti yang ditanyakan oleh Pak Prabowo tadi. Itu saya belum bisa membayangkan, mudah-mudahan di dalam elaborasi selanjutnya, dalam debat-debat selanjutnya. Kemudian saya ingin juga mengemukakan bahwa kita mempunyai referensi yang cukup panjang. Jadi sebelum demokratisasi sebagai akibat dari reformasi yang mendadak seperti ini, kita pernah mengalami suatu periode panjang yang tidak ada pemekaran.
Nah, itu perlu kita evaluasi ketika itu lebih baik atau tidak dibandingkan dengan sekarang. Pengalaman saya sebagai Bappenas di dalam hal pemekaran yang saya hadapi adalah bahwa mereka tidak mampu. Kemampuan untuk merencanakan, kemampuan untuk melaksanakan dengan baik di pusat saja setengah mati. Sedangkan orang-orangnya orang-orang pandai, apalagi kalau di daerah-daerah dan mereka sering minta bantuan dari kami. Itu pun susah sekali. Nah, sekarang lalu kemudian mengenai jumlah penduduk yang menjadi ukuran. Kalau jumlah penduduk banyak, ya memang perlu dimekarkan. Kalau itu yang menjadi ukuran, lalu saya juga ingin bertanya bagaimana dengan Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 200 juta lebih, apa perlu federasi? Apakah satu presiden tidak terlampau sedikit untuk penduduk dan untuk kepulauan yang luasnya seperti itu? Sehingga dengan demikian, kalau kita mengacu kepada struktur organisasi, ilmu organisasi, berapapun besarnya, puncaknya hanya satu orang. Jadi harus disusun secara hierarkis. Itu harus disusun secara tepat. Itu juga salah satu pemecahan yang umum di negara-negara yang normal, terutama negara-negara maju, negara-negara yang normal itu. Akan tetapi tidak dipecah lagi. Oleh karena ketika itu mengukurnya sulit sekali. Pak Agus, seberapa besar atau seberapa sulit sih ketika suatu kota dimekarkan wilayahnya, otonomi begitu, oleh DPR? Seberapa besarnya sih pembangunan kemudian bisa merata di kota tersebut? Dijawabnya nanti, Pak Agus.